Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Lembaran baru cerita dibuka dengan bayangan kelam yang menggantung di atas negeri para raksasa. Di titik tengah Elbaf, tepatnya di cabang nomor 8, tempat yang kini menjadi pusat segala perhatian, kekacauan tak terhindarkan lagi. Disinilah Gunko, wanita misterius dari barisan kesatria suci, berdiri sendirian menghadapi arus besar perubahan. Di sekitarnya, anak-anak raksasa, korban dari eksperimen gelap para suci, berdiri bagai patung hidup, wajah mereka kosong, tubuh mereka kaku, tapi kaki mereka terus melangkah, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Satu persatu sekutu Luffy muncul di titik tersebut. Franky, Bonnie, Ripley, Dory, Brogy, dan Jarul. Masing-masing membawa niat kuat untuk menyelamatkan anak-anak itu. Tak satu pun dari mereka berniat mundur, meskipun yang berdiri di hadapan mereka adalah Gunko, salah satu ksatria suci terkuat yang dikenal sangat sulit dikalahkan. Tapi keberanian tidak pernah tumbuh dari kemudahan. Justru ketakutan itu membuat keberanian mereka semakin membara. Gunko, yang awalnya tampak tak tergoyahkan, terpaksa harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari semua arah. Keadaan menjadi sangat kacau. Ledakan demi ledakan, tebasan pedang, dentuman pukulan raksasa, dan teknik-teknik canggih mengubah area itu menjadi ladang pertempuran apokaliptik. Di tengah kekacauan itu, Ripley mencoba menyelamatkan anak-anak raksasa dengan menarik mereka menggunakan tali khusus yang telah dipersiapkannya. Tapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Tubuh anak-anak raksasa ternyata telah dipasangi semacam perintah tak terlihat, membuat mereka tetap berjalan ke arah yang telah ditentukan oleh para ksatria suci. Sebuah kapal awan yang diam-diam telah diparkir di ujung cabang 8, siap menerbangkan mereka ke tujuan gelap yang belum diketahui siapapun. Setiap kali Ripley menarik anak-anak itu ke belakang, tubuh mereka seperti reset dan kembali melangkah ke depan. Seolah ada magnet tak terlihat yang menarik jiwa mereka menuju kehancuran. Ripley, meskipun frustrasi, tak menyerah. Ia memutar otaknya dengan cepat dan menyadari bahwa mungkin pengaruh dari kekuatan para ksatria suci bisa dipatahkan jika anak-anak itu dibawa cukup jauh dari mereka. Keputusan besar pun diambil. Ripley dan Jarul memutuskan untuk menaiki kapal awan itu bersama anak-anak tersebut, mengarahkan kapal menuju wilayah dunia surga atau dunia bawah, dua tempat yang cukup jauh dari jangkauan kekuatan suci. Harapannya, jika jarak antara anak-anak dan para ksatria suci cukup jauh, maka efek pengendalian atas tubuh mereka akan terputus. Namun rencana ini tak bisa dijalankan dengan mudah. Gunko, yang memperhatikan setiap pergerakan mereka, menyadari niat tersebut. Dengan sorot mata tajam dan langkah cepat, ia menciptakan kembali burung tanda panah, makhluk aneh yang diciptakan dari kekuatan simboliknya. Burung itu bukan hanya sekadar alat transportasi, tapi juga simbol kejaran dan teror. Ia pernah menggunakannya untuk menembus batas dunia dari dunia bawah ke dunia matahari, dan kali ini, burung itu kembali membawa ambisi Gunko untuk mengejar dan menghancurkan kapal tempat Ripley dan Jarul berada. Namun tak disangka, Bonnie muncul sebagai penghalang besar bagi Gunko. Di saat-saat kritis, Bonnie menggunakan kekuatan Distorted Future, teknik yang merombak eksistensinya sendiri, dan menciptakan masa depan alternatif. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa yang menyerupai, tidak lain dan tidak bukan,
Dewa Matahari Nika, versi wanita. Sosok yang telah lama menghantui mimpi buruk Gunko. Melihat wujud Boniku yang membara dengan aura Nika, Gunko terdiam sejenak. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Ketakutan terbesar yang selama ini ia pendam muncul di hadapannya dalam bentuk nyata. Ia tak sanggup berpikir. Fokusnya hancur. Dalam satu gerakan mematikan, Boni meraih tubuh Gunko dengan tangan raksasanya dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Tulang Gunko patah, tubuhnya remuk, tapi bukan rasa sakit fisik yang menyiksanya, melainkan rasa takut yang merobek ketahanan mentalnya. Meski secara fisik ia bisa beregenerasi, mental Gunko hancur total. Ia kini terbaring dalam kebingungan dan trauma. Boni tahu bahwa wujud distorted future Nikanya hanya bertahan sebentar, tapi selama itu cukup, ia bisa menjaga Gunko tetap tidak bergerak. Namun waktu terus berjalan. Jika transformasi Boni usai, maka Gunko bisa bangkit kembali. Dan saat itu datang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, Luffy dan Loki bersama pasukan New Giant Warrior telah tiba di dunia matahari. Langkah mereka cepat, napas mereka teratur, tetapi tantangan terus menghadang. Mereka harus menempuh jalur panjang menuju sekolah Walrus di ujung barat. Tapi perjalanan itu bukan hanya soal waktu, melainkan juga soal bertahan hidup. Monster mimpi buruk yang masih berkeliaran di Elbaf menghalangi jalan mereka. Monster-monster itu menghancurkan rumah, menimbulkan kepanikan di antara penduduk sipil. Tak semua warga Elbaf adalah pejuang. Banyak yang lemah dan tak bisa melindungi diri mereka sendiri. Melihat itu, Hajrudin tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk memisahkan diri dari kelompok dan melindungi warganya. Ia meminta Luffy dan Loki untuk terus maju menuju medan utama. Ini bukan pengkhianatan, melainkan bentuk tanggung jawab dan cinta pada negeri mereka. Hajrudin mewarisi semangat Raja Harald, seorang pemimpin sejati yang lebih mementingkan keselamatan rakyat daripada kejayaan pribadi. Di sisi lain, Fujitora dan pasukan angkatan laut mulai mendekati sekolah Walrus. Dengan menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, Fujitora mendeteksi keberadaan berbagai aura kuat di sekitarnya. Kesatria suci, kru topi jerami, dan satu sosok kuat yang dia kenali, Loki. Beberapa marinir mulai gemetar. Mereka sadar, jika Luffy dan Loki bergabung, maka dunia akan melihat gabungan kekuatan dua legenda hidup. Tapi Fujitora tetap tenang. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak gentar dan terus menjalankan misi, menghalangi bajak laut jerami dan mendukung misi kesatria suci, meski dengan risiko besar. Namun di bawah Elbaf, di wilayah paling dasar, Rayleigh, mantan kru Roger, masih menunggu. Ia tidak terburu-buru naik ke atas. Baginya, ini adalah panggung bagi Gaban. Dulu, saat bertarung melawan Oden, Gaban marah besar saat Rayleigh mencoba membantunya. Gaban adalah pejuang yang tak ingin dibantu. Ia ingin menang atau kalah dengan tangannya sendiri. Spencer, salah satu kru Roger lainnya, datang menyusul. Mereka berdiskusi tentang waktu yang tepat untuk naik ke atas. Spencer sudah tidak sabar ingin melihat Joy Boy baru, Luffy. Namun Rayleigh menahannya. Ia tahu saatnya akan datang. Untuk memberi tanda, Rayleigh melepaskan ledakan Haoshoku Haki ke seluruh penjuru Elbaf. Aura itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan pesan. Aku ada di sini. Ledakan itu dirasakan oleh semua pihak. Gaban, para raksasa, para suci, angkatan laut, bahkan Luffy dan Sanji di kejauhan. Di sekolah Walrus, pertarungan Zoro dan Sanji melawan Sommers dan Gillingham masih terus berlangsung dengan panas. Kedua pihak saling menghajar dengan kekuatan pamungkas mereka. Tapi saat aura Haoshoku milik Rayleigh muncul, Sommers dan Gillingham mulai gelisah. Mereka tahu, kekuatan dari masa lalu kini telah kembali ke medan pertempuran. Zoro dan Sanji saling berpandangan. Mereka tahu betul aura itu. Dulu, di Sabaody, mereka pernah merasakannya. Kali ini, legenda besar lainnya kembali muncul, dan medan pertempuran di Elbaf akan menjadi saksi dari pertarungan paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah dunia.
Rayleigh dan Spencer di Elbaf. Genderang perang. Masa lalu yang menggema di era Luffy. Langit Elbaf kelam. Asap pertempuran membumbung tinggi dari titik-titik perlawanan di seluruh negeri raksasa. Di tengah gempuran para kesatria suci, monster mimpi buruk, serta ketegangan antara kekuatan dunia baru dan kekuatan dunia lama, muncul satu ledakan tak terlihat namun terasa oleh semua jiwa yang paham arti kekuatan sejati. Ledakan Haoshoku Haki milik Silver's Rayleigh. Ledakan itu bukan berupa cahaya atau suara, tapi kehadirannya begitu kuat, begitu nyata, seolah udara Elbaf tiba-tiba menjadi lebih berat untuk dihirup. Gelombang kehendak Rayleigh menyapu seluruh negeri, mengguncang roh para pendekar, dan menggertakkan ketegangan di dada mereka. Ini bukan sembarang ledakan kekuatan. Ini adalah sinyal. Sebuah pengumuman sunyi dari seorang legenda hidup bahwa ia ada, menyaksikan, dan mungkin bersiap turun tangan. Haoshoku Haki Rayleigh. Bukan sekadar kekuatan, tapi kehendak dunia lama. Haoshoku Haki bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua petarung. Ini bukan teknik, melainkan manifestasi dari kehendak yang cukup kuat untuk menaklukkan dunia. Dan Haoshoku Rayleigh adalah salah satu yang paling murni dan dominan. Bahkan di usia tuanya, ia masih mampu membendung serangan Kizaru, seorang admiral dengan kecepatan cahaya dan melumpuhkannya dengan refleks yang mengerikan. Tapi apa yang terjadi di Elbaf lebih dari sekadar unjuk kekuatan. Rayleigh melepaskan Haoshokunya sebagai sinyal, menggetarkan medan perang tanpa mengangkat pedang. Ia tidak menampakkan wujudnya secara langsung, tapi auranya menyebar ke seluruh penjuru Elbaf, dan semua yang pernah menyentuh puncak kekuatan mengenalinya. Zoro, Sanji, para veteran, bahkan pihak angkatan laut yang tengah mendekati sekolah Walrus. Semuanya merasakan kehadiran kekuatan dari era yang telah berlalu namun belum padam. Tak lama setelah aura Rayleigh mengguncang medan, satu sosok misterius muncul dari balik kedalaman Elbaf, Spencer. Tapi kehadirannya di Elbaf menandai satu hal. Ini bukan hanya soal generasi baru, tapi juga panggilan bagi generasi lama yang belum selesai dengan dunianya. Spencer adalah anggota aktif Roger Pirates, sebuah nama yang hanya dibisikkan dalam potongan sejarah. Dan kini, ia muncul tepat saat dunia berada di ambang revolusi baru. Ia tidak muncul untuk bertarung, tetapi untuk menyaksikan, untuk mengawasi, dan mungkin, jika diperlukan, untuk mengintervensi. Keberadaan Spencer bukan kebetulan. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang menyaksikan bagaimana Goldie Roger tiba di Loftale, menemukan rahasia dunia, dan memutuskan untuk tidak bertindak, karena dunia belum siap. Dan saat ini, di Elbaf, Spencer menyaksikan kebangkitan dunia yang sama sekali baru dengan Luffy di tengahnya. Mengapa kemunculan Spencer mengesankan? Spencer tidak disebutkan sebanyak Gaban atau Shanks, namun fakta bahwa ia muncul tepat setelah ledakan Haki Rayleigh menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari gerakan besar yang sedang terjadi. Dengan pedang yang selalu tergantung di pinggangnya, dan ketenangan khas pendekar berpengalaman, Spencer berdiri sebagai lambang kebangkitan bayangan masa lalu. Tidak banyak yang diketahui tentang gaya bertarungnya, namun dari desain dan peran historisnya, bisa disimpulkan bahwa ia adalah petarung elit yang berdiri di samping orang-orang terkuat di sejarah lautan, Roger, Rayleigh, dan Gaban. Kehadirannya di Elbaf adalah bukti bahwa pertarungan kali ini bukan sekadar perang antara Luffy dan dunia, tapi juga titik temu antara generasi lama dan generasi baru. Yang terjadi di Elbaf saat ini adalah lebih dari sekadar konflik fisik. Ketika Rayleigh melepaskan Haoshoku Haki, ia menegaskan eksistensi generasinya. Mereka yang dulu menyaksikan dunia dari puncaknya, yang memahami rahasia sejati Grand Line, dan tahu bahwa perubahan besar hanya bisa lahir dari kehendak sejati. Lalu, ketika Spencer berjalan keluar dari bayang-bayang Elbaf, dunia tahu. Orang-orang yang pernah melihat akhir cerita kini kembali ke awalnya. Bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk menyaksikan apakah Luffy adalah sosok yang selama ini mereka tunggu.
sosok yang akan menuntaskan cerita yang Roger tidak bisa selesaikan. Dan jika Luffy gagal, maka mungkin mereka akan turun tangan. Dunia One Piece sedang bergetar. Elbaf adalah titik kritis tempat sejarah lama dan masa depan bertabrakan. Kemunculan Haoshoku Rayleigh adalah bunyi jenderang dari masa lalu yang menolak dilupakan. Spencer, yang selama ini terkubur dalam daftar nama kru tanpa panggung, kini muncul sebagai bagian penting dari pertarungan terbesar dalam sejarah dunia. Yang sedang terjadi bukan hanya benturan ideologi, tapi benturan zaman. Dan perang ini, dengan seluruh taruhannya, akan menentukan apakah Joy Boy benar-benar telah kembali, atau apakah sejarah akan kembali mengubur harapan. Distorted Future dan ketakutan abadi. Bagaimana Bonnie membalikkan dominasi Ksatria Suci dalam sekejap? Dalam sejarah panjang peperangan di dunia One Piece, Elbaf kini menjadi panggung paling brutal dan penuh ketegangan. Namun dari semua konflik besar yang tengah berkecamuk, tidak ada yang lebih mencekam, lebih simbolik, dan lebih menyayat daripada peristiwa yang terjadi di cabang 8 Elbaf, tempat di mana takdir generasi masa depan dan masa lalu beradu di satu garis takdir. Pertempuran antara Gunko, ksatria suci terkuat dan tanpa belas kasih, dan Bonnie, putri penderitaan, eksperimen pemerintah dunia, yang kini bangkit dalam wujud paling mengejutkan yang pernah disaksikan siapapun, Dewa Matahari Nika versi wanita. Gunko, sejak awal kemunculannya, bukanlah sekadar tangan kekuasaan pemerintah dunia. Ia adalah simbol dari ketertiban palsu, kekejaman terselubung, dan kehendak mutlak yang dilaksanakan atas nama kestabilan dunia. Di cabang 8, Gunko berdiri di tengah anak-anak raksasa yang dikendalikan dengan kekuatan simbolik tak kasat mata. Mereka bukan hanya korban eksperimen, mereka adalah alat biologis yang hendak dikirim ke suatu tujuan gelap. Sebuah kapal awan besar yang telah disiapkan diam-diam oleh para suci. Kapal ini bukan sekadar transportasi. Itu adalah bilik penyiksaan jiwa, lambang pemusnahan masa depan ras raksasa. Ketika sekutu-sekutu Luffy seperti Ripley, Franky, Jarul, hingga Bonnie mencoba menyelamatkan anak-anak tersebut, Gunko meluncurkan setiap kekuatan mengerikannya untuk menggagalkan upaya itu. Tapi, satu hal yang tidak pernah dia perhitungkan adalah kemunculan kekuatan yang tidak hanya menyerang fisik, tetapi menghancurkan mentalnya secara total. Bonnie adalah anak yang tumbuh dalam bayang-bayang penderitaan dan eksperimen gelap Saint Saturn. Ia adalah simbol dari generasi yang diinjak-injak harapannya sejak lahir. Namun di tengah kekacauan Elbaf, ia berdiri dan memanggil kekuatan tertingginya, Distorted Future. Dan dari jurang penderitaan itu, Bonnie muncul sebagai Nika wanita, versi raksasa dari sang Dewa Matahari. Detik itu juga, medan pertempuran berubah. Angin berhenti, langit terasa menunduk. Cahaya yang menyelubungi tubuh Bonnie bukan hanya dari matahari, tetapi dari simbol perlawanan dan harapan yang telah tertanam di benak dunia selama lebih dari 800 tahun. Gunko, yang biasa menghadapi monster, bajak laut, bahkan raksasa pemberontak, tidak gentar terhadap apapun. Namun, saat matanya menatap sosok Bonnie yang bersinar dengan aura Nika, ketakutan murni mengalir dalam nadinya. Bukan sekadar kaget, bukan sekadar ragu, Gunko membeku. Seluruh memori masa lalu yang selama ini dia tekan, seluruh ketakutan akan kemunculan Dewa Matahari yang dijanjikan, semuanya meledak bersamaan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan dia. Tapi kenapa rasanya seperti Gunko bergumam dalam bisikan putus asa? Di balik seluruh baju zirahnya yang kini mulai retak karena tekanan spiritual, jiwanya mulai runtuh. Bonnie tidak menyerangnya langsung. Ia hanya menatap dengan mata yang menyala seperti nyala api dari mitos yang bangkit kembali. Dalam satu gerakan tegas, Bonnie meraih Gunko dan membantingnya ke tanah. Seluruh medan berguncang. Gunko tidak bangkit. Tubuhnya bisa beregenerasi, benar. Tapi jiwanya telah runtuh. Para sekutu Luffy menyadari bahwa ini adalah momen emas, momen di mana kekuasaan para suci benar-benar terlihat rapuh. Bukan oleh kekuatan otot,
bukan oleh strategi perang, melainkan oleh simbol yang selama ini mereka sembunyikan, mereka takuti, dan mereka coba manipulasi. Bonnie adalah hasil eksperimen, tapi eksperimen itu gagal total. Bukannya menjadi alat mereka, Bonnie kini menjadi teror terbesar bagi mereka. Distorted Future bukan sekadar buah iblis biasa, ini adalah kekuatan yang mengakses masa depan. Bukan hanya masa depan fisik, tapi masa depan ide, mitos, dan simbolisme. Jika Bonnie bisa mengambil bentuk Nika, yang notabene adalah simbol spiritual ras raksasa, simbol revolusi dunia, simbol dari Joy Boy itu sendiri, maka artinya Bonnie bisa menjadi arsitek narasi masa depan. Ia bisa menciptakan sosok yang mengacaukan mental siapapun yang percaya pada mitos tertentu. Bahkan, jika kekuatan ini ditingkatkan, bukan tidak mungkin Bonnie bisa menjadi kunci untuk melawan Im Sama, dengan menunjukkan masa depan yang bahkan Im sendiri tak bisa elakkan. Apakah Bonnie menghilangkan keunikan Nika? Tidak. Bonnie justru menunjukkan seberapa kuat konsep Nika itu sendiri. Luffy adalah Nika sejati, dengan tubuh, semangat, dan takdir. Tapi Bonnie, melalui kekuatannya, menjadi cermin dari kekuatan itu, dan bahkan cermin yang cukup kuat bisa membuat musuh menghancurkan dirinya sendiri karena takut melihat pantulan dari dosa masa lalu mereka. Gunko kini terkapar. Bonnie berdiri sebagai dewa masa depan yang belum selesai membentuk jalannya. Dan di ujung langit Elbaf, kapal awan yang membawa anak-anak raksasa mulai bergerak perlahan menuju kemungkinan yang belum pernah dibayangkan siapapun. Kemungkinan di mana Bonnie menjadi lebih dari sekadar simbol, tetapi penentu arah sejarah. Kesimpulannya, Elbaf, tanah raksasa, kini bukan lagi sekadar medan perang. Ia telah menjelma altar takdir, tempat sejarah lama dan harapan baru saling mencabik-cabik, meneteskan darah dan kenangan ke tanahnya yang kini basah oleh kehancuran. Asap membumbung laksana dupa pengorbanan, sementara suara dentuman dan jeritan menjelma kidung akhir zaman. Di pusat segala kekacauan, cabang 8, waktu seolah membeku. Di sana berdiri Gunko, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai simbol penindasan. Dewa palsu yang menjunjung tatanan ilusi bernama stabilitas. Namun hari ini, langit menolak diam. Hari ini, mitos kembali hidup dalam bentuk yang paling tak terduga. Bonnie bukan lagi gadis yang dilukai masa lalu, tetapi kini api masa depan yang melahap ketakutan para dewa. Dengan kekuatan Distorted Future, ia merobek garis waktu dan memanggil sesuatu yang lebih dari kekuatan. Nika wanita, jelmaan kebebasan, simbol harapan yang selama ini hanya berani disebut dalam bisikan. Saat sosok itu muncul, langit runtuh dalam diam. Gunko, makhluk buas tanpa belas kasih, membeku. Ia tak hancur oleh serangan, tapi oleh pantulan ketakutannya sendiri. Dalam satu gerakan Bonnie membantingnya ke bumi, namun yang sebenarnya hancur adalah struktur dunia yang selama ini menyangkal keberadaan harapan. Tulang Gunko bisa sembuh, tapi jiwanya telah patah. Dan saat ia terkapar dalam debu, kita tahu, dunia lama sedang runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan tatapan tajam dari masa depan yang ditolak selama ini. Di sisi lain Elbaf, tanah bergemuruh bukan oleh kaki raksasa, tapi oleh suara tak terlihat. Haoshoku Haki dari Silver's Rayleigh. Legenda yang bangkit bukan untuk berperang, tapi untuk mengumumkan. Kami yang dulu di puncak, belum selesai. Udara menjadi berat, napas menjadi pendek, dan seluruh Elbaf, dari anak-anak raksasa sampai monster mimpi buruk, menghentikan langkah. Karena mereka tahu, masa lalu kini menyaksikan, dan siap turun tangan bila perlu. Lalu muncullah Spencer, hantu masa lalu dari kapal Roger, berjalan perlahan ke medan sejarah. Ia bukan datang membawa pedang, ia membawa ingatan. Ia tak berteriak,
tapi kehadirannya adalah peringatan sunyi bahwa mereka yang menyentuh kebenaran tertinggi kini mengawasi dunia dengan mata terbuka. Dan Luffy, sang Joy Boy masa kini, berjalan cepat menuju garis api bersama Loki, Sanji, dan Zoro. Tak menyadari bahwa setiap langkah mereka bukan sekadar menuju medan perang, tapi menuju pengadilan takdir, di mana dunia akan menentukan apakah mereka pantas menutup kisah yang Roger buka. Kini, pertempuran bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini adalah pertarungan antara kenangan dan harapan, antara mitos yang dikubur dan simbol yang bangkit, antara penguasa dunia dan arsitek masa depan. Bonnie berdiri di antara reruntuhan Gunko. Rayleigh berseru tanpa suara. Spencer berjalan menuju cahaya yang pudar. Dan langit Elbaf, langit itu kini bergetar, menunggu hujan terakhir sebelum segalanya berubah selamanya. Dunia tidak lagi sama, dan sejarah tengah menahan napas. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!